Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai uji hipotesis, yang mana uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi klaim atau pernyataan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Pada proses ini, melibatkan pengujian apakah data yang diperoleh dari sampel mendukung atau menolak suatu hipotesis yang telah diajukan. Langkah-langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama, formulasi hipotesis dengan menentukan H0 dan H1. Langkah kedua, menentukan taraf signifikansi. Pilih tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga, kumpulkan data. Ambil sampel dari populasi. Yang keempat, hitung statistika uji. Gunakan data untuk menghitung nilai statistika uji. Yang kelima, tentukan nilai kritis. Cari nilai kritis dari distribusi yang sesuai. Yang keenam, ambil keputusan. Bandingkan statistika uji dengan nilai kritis untuk mengambil keputusan tentang H0. Pada uji hipotesis rata-rata dua populasi adalah metode statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua populasi independen untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua rata-rata tersebut. Mengenai uji hipotesis untuk rata-rata dua populasi, pihak Fakultas Sains ingin membandingkan rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa sains data yang mengikuti kelas pagi dengan mahasiswa yang mengikuti kelas sore. Mereka menduga bahwa mahasiswa kelas pagi memiliki nilai yang lebih tinggi, diambil dari 25 mahasiswa dari kelas pagi dan 20 siswa dari kelas sore. Dengan hipotesis 0, rata-rata nilai kelas pagi sama dengan rata-rata nilai kelas sore. Sedangkan hipotesis H1, rata-rata nilai kelas pagi tidak sama dengan rata-rata nilai kelas sore. Dengan data dummy sebagai berikut. Dengan langkah-langkah pengujian, yang pertama diketahui data sampel. Pada kelas pagi, jumlah sampel sama dengan 25 dengan rata-rata 80 dan simpangan bakunya 3. Pada kelas sore, dengan jumlah sampel 20, rata-rata 76 dan simpangan baku 2,5. Berdasarkan rumus pengujian, kita menggunakan statistika uji T untuk dua rata-rata populasi independen dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X per 2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Berdasarkan perhitungan, maka kita dapat menghitung variansi dari masing-masing sampel. S1 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat, yang mana hasilnya 9. Dan S2 kuadrat itu sama dengan 2,5 kuadrat, yaitu 6,25. Dan kita substitusikan ke dalam rumus statistika uji, yang akhirnya menghasilkan nilai 4,88. Berdasarkan keputusan yang dapat diambil, dengan T 4,88, kita bandingkan dengan nilai kritis T pada derajat kebebasan DF, yang mana N1 plus N2 min 2, sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 20 dikurang 2, yaitu 43. Pada taraf nyatanya 0,05. Jika T yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, maka kita menolak 0, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai kelas pagi dan juga kelas sore. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus tadi dalam bahasa art. Uji hipotesis untuk rata-rata dua populasi dengan definisi data kelas pagi dan kelas sore yang merupakan data nilai dari kelas pagi dan data nilai dari kelas sore. N1 dan N2 ukuran sampel masing-masing kelas. X bar 1 dan X bar 2 rata-rata nilai masing-masing kelas dan S1 dan S2 yaitu simpangan baku dari masing-masing kelas. Kemudian kita menghitung statistika uji T untuk dua rata-rata. Dengan menggunakan rumus T untuk dua rata-rata, kita menggunakan untuk menghitung perbedaan rata-rata dari dua sampel independen, yaitu kelas pagi dan kelas sore, dengan rumus T value X1 bar X2 bar per square dalam kurung S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 yang menyusun komponen standar error gabungan dari kedua sampel. Pada nilai kritis dan keputusan, kita menggunakan QT untuk mengambil nilai kritis dari distribusi T untuk tingkat signifikansi 0,05. Jika value lebih besar dari nilai kritis, maka kita menolak H0, menunjukkan perbedaan signifikan antara rata-rata kelas pagi dan juga kelas sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Alba dengan NIM 123450003 dari program studi sains data kelompok 3 praktikum ADSRA. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya mengenai studi kasus terkait uji hipotesis untuk kebijakan yang ada di Prodi Sains Data Fakultas Sains ITERA. Untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi dengan HO-nya itu diterima atau gagal tolak. Di sini saya mengambil contoh kasus mengenai survei terhadap dua kelompok mahasiswa pengisian kuesioner setelah ujian tengah semester atau UTS. Kelompok pertama yang mengikuti kebijakan itu memiliki rata-rata sebesar 82, sedangkan kelompok 2 yang tidak mengikuti kebijakan memiliki rata-rata kepuasan sebesar 78. Dengan standar deviasi kelompok 1 itu 10, sedangkan untuk standar deviasi kelompok 2 itu 12. Masing-masing kelompok pada kelompok pertama itu memiliki sampel 32 mahasiswa, sedangkan kelompok yang kedua itu memiliki sampel 30 mahasiswa. Dengan MUDIF atau selisih rata-rata hipotesis antara kedua kelompok adalah 2, tingkat signifikan yang digunakan 0,05 atau setara dengan 5%. Nah, di sini kita akan mencari pooled variance atau SP2. Itu digunakan untuk menggabungkan variansi antara kedua sampel dengan asumsi varian yang sama untuk kedua populasi. Di sini saya menggunakan rumus N1 kurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 kurang 2. Lalu, standar error atau SE yang digunakan untuk menghitung standar
perkiraan deviasi dari rata-rata selisih menggunakan rumus sebagai berikut. SP2 dikali tanda kurung 1 bagi N1 ditambah 1 bagi N2. Lalu menghitung statistik uji T atau di sini saya singkat menjadi Z-stat. Itu untuk menentukan perbedaan rata-rata yang signifikan dengan rumus sebagai berikut. Dan digunakan SE. Nah, untuk Z critical atau untuk menghitung nilai kritis T itu menggunakan tingkat signifikan dan derajat kebebasan untuk mendapatkan nilai kritis di sini. Nah, kita rang dan didapatkan hasil sebagai berikut. Statistik uji T itu mendapatkan nilai 0,714, sedangkan nilai kritis T itu mendapatkan nilai 1,670. Selanjutnya kita membuat kesimpulan uji. Jika nilai T statistik itu lebih besar dari nilai kritis, maka tolak HO terdapat perbedaan signifikan. Jika nilai T statistik itu lebih kecil dari nilai kritis, berarti gagal tolak HO atau HO-nya diterima karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini kita coba menguji kesimpulan tersebut dan akhirnya setelah kehadiran mendapatkan hasil gagal tolak HO atau tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata kepuasan mahasiswa. Berarti T statistik itu lebih kecil dari nilai kritis. Maka didapatkan kesimpulan ujinya sebagai berikut. Lalu kita menghitung p-value. P-value itu probabilitas untuk menentukan signifikan hasil uji. Jika p-value itu lebih kecil dari alpha, HO-nya ditolak. Namun jika p-value itu lebih besar dari alpha, HO-nya diterima atau gagal tolak. Dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Lalu didapatkan hasil p-value di sini senilai 0,2387955. Karena nilai statistik uji T lebih kecil dari nilai kritis T dan p-value lebih besar dari tingkat signifikan kita 0,05, kita gagal menolak HO, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata kepuasan antara dua populasi tersebut. Berikut merupakan perhitungan matematisnya. Diketahui kelompok satunya rata-ratanya 82, standar deviasinya 10, jumlah sampelnya 32. Untuk kelompok 2 rata-ratanya 78, standar deviasinya 12, jumlah sampelnya 30. Tingkat signifikansinya alpha 0,05. Hipotesisnya sebagai berikut. HO tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kepuasan dua kelompok. Sedangkan H1 atau H alternatif terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kepuasan dua kelompok. Nah, di sini kita menghitung pola variansnya. Didapatkan hasil 121,27. Setara dengan perhitungan codingannya. Lalu kita menghitung standar error. Standar errornya didapatkan hasil 2,80. Ini merupakan hasil pembulatan. Lalu kita menghitung nilai statistik uji, didapatkan hasil 0,714 sesuai dengan apa yang ada di codingan. Lalu kita menentukan nilai kritis T. Nilai kritis T itu dicari pada tabel distribusi, didapatkan hasil 0,239. Disimpulkan bahwa kita gagal menolak H0 atau H0-nya itu diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kepuasan antara dua populasi tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus terkait uji hipotesis untuk kebijakan yang ada di Prodi Sains Data. Nah, pada studi kasus ini saya akan menghitung uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Nah, yang mana pada studi kasus ini kita akan membandingkan perbedaan hasil ujian dengan menggunakan cheat sheet dan tidak menggunakan cheat sheet. Nah, langsung saja ke studi kasus yang pertama, yaitu soalnya berbunyi, program studi sains data di Institut Teknologi Sumatera ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada proporsi mahasiswa yang lulus ujian antara dua kelas yang menggunakan cheat sheet dan tidak menggunakan cheat sheet selama ujian. Untuk mengevaluasi aktivitas kebijakan ini, dilakukan survei terhadap dua kelas mahasiswa. Satu kelas diizinkan menggunakan cheat sheet dan sementara kelas lainnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan cheat sheet. Oke, misalkan saja data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kelas yang pertama yaitu kelas menggunakan cheat sheet, yang mana total siswanya ada sebesar 100 mahasiswa, dan kita lambangkan dengan N1, dan mahasiswa yang dinyatakan lulus yaitu sebanyak 78, dan dapat kita lambangkan dengan X1. Nah, proporsi kelulusannya dapat kita peroleh dari X1 per N1, yang mana hasilnya adalah 0,78. Nah, untuk data kelas kedua yaitu kelas tanpa menggunakan cheat sheet. Total mahasiswanya ada sebanyak 120 orang, dan mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 80 orang. Proporsi kelulusannya dapat dicari dengan X2 dibagi dengan X2 dibagi dengan N2. Nah, diperoleh 0,067. Untuk menghitung uji hipotesis untuk proporsi dua populasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan hipotesis. Dan hipotesis ada dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang berbunyi tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang lulus ujian antara menggunakan cheat sheet dengan tidak menggunakan cheat sheet. Dapat dilambangkan dengan P1 sama dengan P2. Dan hipotesis alternatifnya atau H1 adalah ada perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang lulus ujian antara mereka yang menggunakan cheat sheet dengan tidak menggunakan cheat sheet, yang mana artinya P1 tidak sama dengan P2. Nah, langkah kedua itu menghitung tingkat signifikannya. Misalkan kita menggunakan tingkat signifikansinya dengan alfa sama dengan 0,05.
Nah, langkah ketiga menentukan proporsi gabungan. Karena kita menganggap bahwa P1 dan P2 tidak berbeda menurut hipotesis 0, maka kita hitung proporsi gabungannya dengan cara sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar dengan rumus P topi atau proporsi sama dengan X1 tambah X2 bagi N2 tambah N1 tambah N2. Nah, hasilnya yaitu 0,718. Nah, langkah keempat yaitu menghitung nilai Z dengan formulasi sebagai berikut. Z sama dengan P1 kurang P2 dibagi akar dari P topi atau P kombinasi atau P gabungan dikali 1 dikurang P topi dikali 1 per N1 ditambah 1 N2. Nah, hasil akhirnya itu diperoleh yaitu Z sama dengan mendekati 1,806. Nah, langkah kelima yaitu menentukan nilai kritis untuk tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05 dalam uji dua sisi. Nilai kritis dapat diperoleh dengan Z alfa per 2. Nah, yang mana Z 0,025 hasilnya 1,96. Nah, dapat kita mencari keputusan ujinya jika Z besar dari Z alfa per 2, kita dapat putuskan akan menolak H0, dan jika Z kecil sama dengan Z alfa per 2, kita putuskan bahwa akan menolak H0. Nah, dalam kasus ini karena Z-nya yaitu 1,806 dan Z alfa per 2-nya 1,96 yang artinya Z kecil sama dengan Z alfa per 2, maka kita putuskan gagal menolak H0. Nah, kesimpulannya, pada tingkat signifikasi 0,05 kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan pada proporsi kelulusan antara mahasiswa yang menggunakan cheat sheet dengan mahasiswa yang tidak menggunakan cheat sheet. Dengan demikian, kebijakan menggunakan cheat sheet mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap proporsi kelulusan mahasiswa. Nah, ini merupakan perhitungan matematis yang telah kita gunakan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, untuk berikutnya itu kita juga dapat menentukannya menggunakan fungsi RStudio. Nah, di sini saya sudah mengetikkan fungsi-fungsi yang digunakan pada RStudio sendiri. Nah, tadi sudah disebut juga bahwa N1 sebanyak 100 adalah mahasiswa yang menggunakan cheat sheet, dan X1-nya adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus, yang mana N2 adalah mahasiswa yang tidak menggunakan cheat sheet, dan X2 adalah mahasiswa yang dinyatakan lolos. Nah, untuk proporsinya yang P1 itu X1 per N1 dan P2 X2 per N2. Untuk mencari proporsi gabungannya sendiri dapat dicari dengan rumus dengan fungsi P kombinasi X1 tambah X2 dibagi N1 per N2. Nah, kita juga dapat menghitung statistik uji Z dengan Z value yaitu P1 kurang P2 dibagi SQRT dikali dengan P kombinasi dikali 1 dikurang P kombinasi dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan nilai kritisnya pada RStudio itu dengan Z critical sama dengan artinya Q normal dikali 1 dikurang alpha per 2. Dan berikut inilah rumus-rumus yang bakal digunakan pada RStudio. Nah, kita dapat memperoleh hasilnya dengan Ctrl Enter. Kita run semuanya, Ctrl Enter. Nah, pada RStudio sendiri dapat kita peroleh hasilnya mahasiswa yang lulus pada kelas yang menggunakan cheat sheet itu sebanyak 0,78, dan mahasiswa yang lulus pada kelas tanpa cheat sheet sebanyak 0,67. Dan untuk mahasiswa uji Z dan untuk statistik uji Z itu sebanyak 1,86, dan nilai kritis Z-nya yaitu 1,95, dan P value-nya 0,06. Dan untuk keputusannya gagal tolak H0 dan tidak ada perbedaan proporsi kelulusan yang signifikan antara kedua kelas. Oke, jadi hasil akhir dari RStudio sendiri yaitu gagal tolak H0 sama persis yang kita peroleh ketika menggunakan perhitungan matematis, yaitu gagal menolak H0 atau sama artinya dengan terima H0. Oke, selanjutnya untuk kasus kedua, di sini pihak kampus ITERA ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas belajar di gedung E dan gedung F. Kampus ingin memastikan bahwa setiap gedung memiliki fasilitas yang memadai sehingga kita ada perbedaan signifikan. Jika ada perbedaan signifikan, perbaikan dapat difokuskan pada gedung yang membutuhkan. Nah, dari survei yang dilakukan terhadap mahasiswa yang belajar di kedua gedung diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu populasi yang pertama, mahasiswa yang belajar di gedung E, yang mana terdapat 120.000 mahasiswa, dan yang merasa puas ada 85 orang. Nah, untuk P1-nya proporsinya dapat kita hitung dengan cara jumlah mahasiswa dibagi dengan total mahasiswa yang puas. Oke, mahasiswa yang
puas ada ketinggalan ya guys ya. Maka hasilnya adalah 0,708. Selanjutnya untuk populasi kedua yaitu mahasiswa yang belajar di gedung F. Nah, totalnya itu ada 150 mahasiswa dan yang merasa puas ada 80 siswa. Nah, untuk proporsinya itu ada 0,55. Nah, untuk menentukan uji hipotesis untuk proporsi dua populasi dapat kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyatakan hipotesisnya. Nah, hipotesis nolnya tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan terhadap fasilitas di gedung E maupun di gedung F. Nah, jadi sama artinya dengan P1 sama dengan P2. Nah, untuk H1-nya atau hipotesis alternatif, terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan terhadap fasilitas di gedung E dan fasilitas di gedung F. Atau dinamakan P1 tidak sama dengan P2. Nah, kedua kita tentukan tingkat signifikannya, yang mana yang biasa digunakan itu adalah uh, alfanya sebesar 0,05 untuk uji kedua sisi. Yang ketiga, kita dapat menghitung proporsi gabungannya. Karena kita mengasumsikan H0 benar, eh, jika tidak ada perbedaan proporsi kepuasan, kita perlu menghitung proporsi gabungannya dengan cara total mahasiswa puas di kedua populasi dibagi dengan total di kedua gedung. Nah, hasilnya itu 165 dibagi dengan 270. Oke, untuk selanjutnya kita menghitung standar errornya dengan rumus sebagai berikut. Nah, hasilnya itu diperoleh mendekati 0,0597. Selanjutnya, langkah kelima kita hitung Z score atau Z value-nya. Dengan standar error yang telah dihitung, kita dapat menghitung Z value-nya dengan rumus Z P1 kurang P2 per dibagi errornya, standar errornya dengan jadi yang diperoleh hasilnya adalah 2,93. Yang keenam kita menentukan nih nilai kritisnya. Nah, untuk uji dua sisi dengan alfa 0,05 nilai kritis Z-nya yaitu 1,96. Dan untuk langkah ketujuh, keputusan uji, kita tentukan keputusan ujinya. Jika nilai Z-nya besar dari 1,96, maka kita tolak ke H0, tapi jika Z-nya kecil sama dengan 1,96 atau titik kritisnya, maka gagal menolak H0. Nah, karena Z-nya itu 2,93 yang artinya lebih besar dari 1,96, maka menolak H0. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa dengan Z 2,93 lebih besar dari nilai kritis, kita menolak H0. Ini berarti terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan terhadap gedung E dan gedung F. Nah, selanjutnya ini merupakan perhitungan menurut matematisnya. Nah, selanjutnya kita bakal mencari lewat bahasa R. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yang mana tadi N1 itu 120, itu mahasiswa yang ada di gedung E, dan 85 yang merasa puas di gedung E, 150 untuk jumlah mahasiswa yang ada di gedung F, 80 untuk mahasiswa yang merasa puas di gedung F. Nah, sama seperti yang kasus yang nomor satu, P1 sama P2-nya, dan kita perlu cari P kombinasinya. Terus, nah di sini kita perlu juga cari standar errornya dengan fungsi SQRT dikali P komb dikali 1 dikurang P komb dikali itu. Dan selanjutnya menghitung statistik ujinya sama dengan studi kasus yang pertama, terus juga ya hampir sama lah ya sama studi kasus yang pertama. Mungkin langsung aja kita run dengan klik Ctrl Enter. Nah, di sini proporsi yang diperoleh untuk gedung E itu sebesar 0,70, terus untuk gedung F ada 0,53. Nah, dan proporsi gabungnya ada 0,611. Nah, sama halnya dengan yang kita peroleh di ini di hitungan matematisnya. Ini terlihat sendiri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan standar errornya 0,059, untuk Z score-nya atau Z value-nya ada itu 2,93. Nah, untuk keputusannya ini adalah tolak H0. Ada perbedaan signifikan dalam kepuasan antara gedung E dan gedung F. Nah, lagi-lagi hasil yang kita temukan di R ini sama persis atau sama mendekati lah dengan perhitungan matematis yang telah kita laksanakan. Oke, jadi sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal yang
tentang uji hipotesis seragam terima H0. Pihak proses data ITERA yang menguji apakah kebijakan pembelajaran daring atau luring berpengaruh pada kestabilan waktu belajar mahasiswa diujikan kepada dua kelas. Kelas 1 terdiri dari 15 mahasiswa dengan metode pembelajaran daring, nilai rata-rata diperoleh adalah 87 dengan simpangan waktu 3. Kelas 2 terdiri dari 12 mahasiswa dengan metode pembelajaran luring, nilai rata-rata yang diperoleh 83 dengan simpangan baku 4. Apabila variasi waktu belajar mahasiswa yang mengikuti kelas daring ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelas luring, maka prodi mungkin perlu melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran daring. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode tersebut memiliki ragam yang sama dengan tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,15. Pertama, untuk menyelesaikan soal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu cara matematis, yang kedua itu menggunakan RStudio. Yang pertama itu kita lakukan dengan cara matematis. Informasi datanya itu kelas 1, yaitu kelas daring, jumlah mahasiswa 15, rata-rata waktu belajar 87, simpangan baku 3, variansa itu kuadrat dari simpangan baku, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Kelas 2 luring, jumlah mahasiswa 12, rata-rata waktu belajar 83, simpangan baku 4, variansa itu 4 kuadrat sama dengan 16. Formula hipotesis. Jadi di sini kita memiliki dua formula itu. Hipotesis itu hipotesis H0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis H0 tidak ada perbedaan variansi waktu belajar antara mahasiswa kelas daring dan luring atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Hipotesis alternatif H1 yaitu ada perbedaan variansi waktu belajar antara mahasiswa kelas daring dan luring yang atau sigma kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Angka selanjutnya itu melakukan hitung uji statistik. Yang pertama itu ada rumusnya, F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Kita melakukan substitusi, S1 kuadrat itu seperti yang kita ketahui itu didapatkan 9, dan S2 kuadrat itu 16. Dan dibagi hasilnya itu 0,5625. Lalu kita melakukan pencarian terhadap derajat kebebasan pada masing-masing kelas. Pada kelas 1 yaitu daring, untuk mencarinya derajat F1 sama dengan N1 kurang 1, yang dimana N1 itu merupakan jumlah mahasiswa kelas 1, yaitu 15 dikurang 1, hasilnya itu 14. Kelas 2 luring, dilakukan rumus yang sama juga, yaitu N2 kurang 1, jumlah mahasiswa kelas 2 luring itu 12, 12 kurang 1 yaitu 11. Selanjutnya, nilai kritis F. Menentukan taraf nyata pengujian. Dikarenakan arah pengujian ini merupakan uji dua arah, nilai alfa dibagi 2. Jadi, alfa ini diketahui dari soalnya itu 0,15. Maaf, ini salah. Ini 0,15 dibagi 2. Didapatkan nilai itu 0,075. Selanjutnya kita mencari nilai kritis. Nilai kritis ini kita mencari sisi bawah dan sisi atas. Rumus sisi bawah itu F alfa per 2, df1, df2. Untuk sisi atasnya, F1 dikurang alfa per 2, df1, df2. F1 F ini didapatkan dari nilai yang ini, yang dari alfa ini. F alfa berarti nilai alfa itu 0,075. Dan kita coba untuk substitusi sisi bawah itu F alfa per 2-nya itu berarti 0,075, df1 tadi kita mendapatkan nilai 14, df2 itu 11, berarti seperti ini. Lalu untuk sisi atasnya, F1 dikurang alfa per 2, berarti 1 dikurang 0,75, didapatkan nilai yaitu 0,925, 14,11. Di sini untuk mencari nilai nilai kritis dari kedua sisi ini, kita menggunakan tabel distribusi F, dan didapatkan nilai hasilnya itu untuk sisi bawah 0,396 dan sisi atas 2,367. Langkah terakhir itu kita menentukan keputusan. Ini untuk permisalannya, jika F hitung berada di luar rentang nilai kritis 0,39 dan 2,367, yang kita dapat dari hasil yang di atas tadi ini ya, yang menggunakan tabel distribusi F, maka tolak H0 pada kasus ini, dia itu tolak H0. Pada kasus ini, nilai F yang kita dapatkan itu 0,5625, yang ini tadi. Nih. Nilai F-nya itu 0,5625, dan nilai ini berada pada rentang nilai kritis. Berada pada rentang ini ya, 0,396 sampai 2,367, sehingga terima H0. Selanjutnya, untuk penyelesaian kedua itu kita menggunakan RStudio. Uji hipotesis untuk ragam dua populasi. Pertama itu kita membuat datanya. S1 SQ-nya itu 9, yaitu varians kelas 1, didapatkan dari kuadrat dari simpangan baku itu 3, maka ada 9 nilainya. Untuk
varians kelas 2 itu simpangan baku kita yang diketahui itu 4, maka dikuadratkan itu dapat nilai 16. N1 dan N2 ini nih ukuran sampel kelas 1 dan ukuran sampel kelas 2 atau jumlah mahasiswa di kelas 1 dan kelas 2 yaitu 15 dan 12. Maka selanjutnya itu kita menghitung statistik uji F. F underscore value S1 SQ dibagi dengan S2 underscore SQ. Menentukan tingkat signifikasi itu alfa, kita diketahui itu 0,15 dari soal ya. Lalu selanjutnya kita menentukan derajat kebebasan. df1, N1 dikurang 1, df2, N2 dikurang 1. Selanjutnya kita mencari nilai kritis F uji dua arah. F underscore critical low, QF alpha per 2, df1, df2. Alpha ini berarti nilai yang kita dapatkan tadi. 0,15 ini dibagi 2, yaitu 0,075. Dan df1-nya itu yang kita dapatkan tadi langkah secara matematis itu, dan df2. Untuk critical height, berarti yang height-nya itu dibagi 2, S1-nya 1 dikurang alpha per 2. Selanjutnya itu kita menghitung p-value. P-value itu 2 dikali min PF F underscore value, df1, df2, 1 dikurang PF F value df1, df2. Lalu untuk menampilkan hasil itu, kita untuk rumusnya itu cat statistik uji F value. Ini nih untuk lalu itu nilai kritis F rendah atau F rendah, F critical low. Lalu untuk menampilkan hasil nilai kritis F tinggi, F underscore critical high. Lalu selanjutnya itu untuk menentukan keputusan uji hipotesis, yaitu langkah terakhir. If F value kecil dari F critical low, F value besar dari F critical high. Untuk menampilkan hasilnya itu kita akan ditampilkan outputnya seperti tolak hipotesis 0, H0. Ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Untuk else, gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda, yang berarti terima H0. Apabila kita run pemrograman ini, didapatkan nilai dari uji statistik uji F yaitu 0,5625. Dan nilai kritis F rendah 0,439808405. Untuk nilai kritis F tinggi 2,404888. Dan p-value-nya itu 0,308981. Dan pernyataan ini yaitu untuk outputnya itu gagal menolak hipotesis 0, H0. Tidak ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda, yang berarti terima H0. Selanjutnya pada kasus uji hipotesis untuk ragam dua populasi, kita memiliki studi kasus yaitu program studi sains data ingin membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah statistik kelanjutan. Kebijakan baru diusulkan untuk menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL sebagai alternatif metode tradisional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah variansi nilai akhir mahasiswa yang menggunakan metode PBL berbeda signifikan dibanding dengan metode tradisional. Dengan deskripsi data, kita membandingkan dua kelas dengan mahasiswa yang berbeda dipilih untuk dibandingkan. Kedua, kelas pertama terdiri dari 15 mahasiswa yang diajar dengan metode tradisional, sementara kelas kedua terdiri dari 12 mahasiswa yang menggunakan metode PBL. Pada ketiga, setelah 1 semester, dilakukan ujian yang sama untuk kedua kelas, dan hasil nilai dianalisis. Dengan hipotesis 0 atau H0, variansi nilai akhir antara kedua metode pengajaran adalah sama. Sigma 1 sama dengan sigma 2. Yang mana hipotesis kedua atau H1 yaitu variansi nilai akhir antara kedua metode pengajaran berbeda. Sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Dengan taraf signifikan yang kita gunakan adalah alpha sama dengan 0,05. Berdasarkan data dummy yang telah dibuat sebagai berikut. Berdasarkan langkah-langkah perhitungan secara matematis. Yang pertama, kita melakukan hitung simpangan baku dan variansi untuk kedua sampel. Misal, simpangan baku untuk kelas metode tradisional adalah S1 dan untuk metode PBL adalah S2. Kemudian, kita menghitung statistika uji F. Statistika uji F itu dihitung dengan F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat yang akan menghasilkan 0,082. Derajat kebebasan untuk sampel pertama, df1 sama dengan n1 min 1 sama dengan 14. Dan untuk sampel kedua, df2 sama dengan n2 min 1 sama dengan 11. Dengan batas bawah 0,284 dan batas atas 3,15. Coba sih pada f sama dengan pada tabel
Berdasarkan tabel distribusi F pada alfa sama dengan 0,05, untuk uji signifikan terdapat kritis bawah dan atas. Jika nilai statistika uji F berada di luar rentang nilai kritis atau lebih besar dari nilai aslinya dan di atas dari nilai kritis bawah, maka kita akan menolak nol yang menunjukkan bahwa kedua variasi populasi berbeda secara signifikan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan ketika kita menyelesaikannya dalam R, yang mana terdapat nilai tradisional dan nilai PBL. Hal ini Berikut adalah langkah-langkah dari kode R yang dapat kita gunakan untuk menguji hipotesis variasi dua populasi terhadap kasus kita ini. Terdapat nilai tradisional dan nilai PBL. Ini merupakan dua variabel yang dideklarasikan untuk menyimpan nilai akhir mahasiswa dari dua metode pembelajaran. Nilai tradisional berisi nilai mahasiswa yang diajarkan dengan metode tradisional, sedangkan nilai PBL berisi nilai dari metode project based learning. Kemudian terdapat hitung simpangan baku yang kita tuliskan dengan SD tradisional, SD nilai tradisional, SD PBL, SD nilai PBL. Kemudian terdapat hitung statistika UGF. Dimana untuk menghitung statistika UGF, kita menggunakan formula S1 kuadrat per S2 kuadrat. Dimana S tradisional adalah variasi dari kelas metode tradisional dan SD PBL adalah variasi dari kelas metode PBL. Selanjutnya terdapat derajat kebebasan. Untuk menentukan derajat kebebasan, kita menggunakan kedua. Mulai dari DF1 adalah derajat kebebasan kelas metode tradisional dan N-1, di mana N adalah jumlah sampel dan DF2 adalah derajat kebebasan kelas metode PBL. Dengan taraf signifikan dan nilai kritis, kita dapat menuliskannya dengan alfa ke 0,05 sebagai taraf signifikan untuk uji dua sisi, dan QF digunakan untuk mencari nilai kritis distribusi. QF sama dengan alfa per 2, DF1, DF2, memberikan batas kritis bawah dan QF1 min alfa per 2, DF1, DF2 memberikan batas kritis atas untuk distribusi F, yang akhirnya akan menghasilkan output yang kita panggil dengan cat untuk mencetak hasil perhitungan. If statement memeriksa apakah nilai statistika UGF berada di luar rentang nilai kritis. Jika benar, maka kita menolak nol yang menunjukkan bahwa variasi kedua metode pengajaran berbeda secara signifikan. Jika salah, maka kita gagal menolak nol yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Namun, pada kasus kali ini, kita mendapatkan hasil benar, maka kita menolak nol yang menunjukkan bahwa variasi kedua metode pengajaran berbeda secara signifikan.